semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sesuai request teman-teman di rumah, ini aku buatin lagi ya video kompilasi masak-masak menu harian yang simple aja. Hasil food prep 200.000 untuk 1 minggu. Langsung aja ya ke menu hari pertama. Ini aku lagi goreng perkedel kentang. Teman-teman di rumah pasti udah pada pinter lah ya bikin perkedel. Bumbu perkedelnya aku tuh simple banget. Aku nggak pakai telur ya, jadi cuma dikasih bawang merah, bawang putih aja yang udah digoreng, terus bumbui dengan penyedap, garam, lada, terus kasih sedikit bubuk pala ya kalau ada, terus dibulet-buletin, digoreng deh, biasa aja deh pokoknya bumbu perkedelnya ya. Dan ini aku juga lagi dalam proses untuk bikin sayur. Aku mau bikin sayur sop. Sayur sopnya aku cemplang-cemplung aja. Dan lanjut ini di kompor sebelah aku lagi bikin tumis cumi asin cabai hijau. Ini sayur sopnya juga masak seperti biasa, simple ya, tinggal dibumbuin aja dengan garam penyedap. Untuk sayurnya aku juga yang paketan dari tukang sayur, itu isinya cuma kol, buncis, wortel. Untuk tumis cumi asinnya juga simple ya, tinggal tumis aja perbawangan, bawang baput, terus kasih cabai hijau, daun jeruk, daun salam. Kalau udah wangi tinggal masukin deh si cuminya. Dan ini juga tinggal dibumbuin aja sama garam penyedap dan sedikit lada. Untuk cumi asin jangan lupa direndam dulu ya pakai air panas supaya dia bersih. Dan ini udah jadi. Pokoknya masakan aku tuh yang simple-simple aja ya untuk sehari-hari, dan semoga teman-teman juga nggak bosen kalau aku masaknya yang itu-itu aja. Sayur sopnya juga udah jadi, siap untuk disajikan. Oke, ini dia ya set menu hari pertama. Ada sayur sop, perkedel kentang, dan tumis cumi asin. Kalau teman-teman mau si perkedelnya diganti gitu ya pakai tahu goreng atau tempe goreng juga boleh. Semoga 3 menu simple ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman. Dan lanjut untuk hari kedua, ini aku juga mau bikin menu yang simple juga. Aku lagi goreng tahu dan tempe ya, karena mau bikin sayur jangan lombok. Ini untuk pertama kalinya aku masak sayur ini ya, karena kadang kalau misalnya aku lagi bingung mau masak apa, cari inspirasinya juga lewat sosmed. Terus ini aku juga lagi goreng ya ikan kembung layang. Aku pakai bumbu racik aja yang instan untuk ikan goreng ya, biar sat-sat masaknya. Dan langsung aja ini kita bikin sayur jangan lomboknya. Tinggal tumis aja bawang baput, daun salam, terus kasih cabai ya, cabai merah, cabai hijau, dan kasih udang rebon 1 sendok. Tapi kalau punya ebi lebih baik kasih ebi ya. Jangan lupa ikan gorengnya dicek biar matangnya merata dan gak gosong ya. Lanjut lagi untuk si sayur jangan lomboknya, tinggal ditambahkan air dan masukkan tahu tempe yang tadi udah kita goreng. Kasih santan 1 bungkus, aduk-aduk, dan jangan lupa nanti tinggal koreksi rasa. Untuk ikan gorengnya juga ini udah matang sempurna, siap untuk disajikan ya. Untuk sayur jangan lombok, ini aku kasih bumbunya cuma pakai garam penyedap, terus kasih sedikit gula ya biar dia balance aja. Tapi kalau teman-teman gak suka gula silahkan di skip. Aku suka banget sama rasa si sayur jangan lombok ini karena rasanya ringan, gurih, terus enak banget ya bikin nagih. Walaupun dia sayurnya itu bersantan tapi nggak bikin enak sama sekali. Untuk tambahan proteinnya, ini aku mau bikin telur dadar aja yang simple. Aku bikinnya yang 2 versi ya, satu pakai daun bawang doang, satu lagi pakai full perbawangan, bawang baput, terus daun bawang. Pokoknya bebas lah ya bikin telur dadar sesuka teman-teman aja isinya. Terus ini aku kenapa pakai telur dadar, karena aku mau ngabisin stok telur aja yang ada di rumah. Opsi lainnya teman-teman bisa bikin gorengan ya, misalnya bikin dadar jagung atau bikin bakwan sayur sesuai bahan-bahan yang ada di rumah. Dan btw ini telur dadarnya udah jadi. Ini dia ya set menu hari kedua. Ada ikan goreng, telur dadar, dan ada sayur jangan lombok. Ini 3 set menu yang simple tapi enak banget. Buat teman-teman yang belum pernah cobain bikin sayur jangan lombok, cobain deh biar masak tahu tempenya nggak itu-itu aja. Oke, lanjut untuk menu hari ketiga. Lagi-lagi ya mau bikin yang simple. Aku mau bikin ayam lado mudo alias ayam cabai hijau. Pertama tinggal kita tumis aja ya perbawangan, bawang baput, terus kasih daun jeruk, daun salam. Pokoknya tumis sampai semuanya wangi dan layu, baru deh kita tambahkan ya ayamnya. Ini aku pakai bagian yang sayap 1/2 kilo, terus udah aku rebus dulu tadi sebentar supaya bersih aja gitu dari kotorannya. Ini ditumis atau digoreng sampai si ayamnya itu sedikit berubah warna alias agak kecoklatan ya. Kalau ayamnya udah oke ya, warnanya udah sedikit berubah, tinggal masukkan aja si lado mudo atau cabai hijaunya. Untuk cabai hijau aku pakai cabai hijau besar sekitar 15 buah ya, dan bawang merahnya 10 buah. Jadi nggak pakai
baput lagi, cuma cabai dan bamer. Terus ini dibumbuin aja sama garam penyedap, koreksi rasa. Masak sampai semua airnya menyusut. Tadi aku kasih airnya setinggi ayam ya, atau kurang lebih setengah liter. Supaya ayamnya empuk, masak aja di api yang sedang cenderung kecil ya. Pokoknya sampai semua airnya menyusut. Kurang lebih kayak gini, udah kelihatan kan ada perubahan warna, airnya udah menyusut, terus minyaknya juga udah kelihatan pisah. Berarti ini ayamnya udah mateng, siap untuk disajikan. Kalau teman-teman mau warna si cabai hijaunya tetap bagus, boleh dikasih jeruk nipis ya. Ini aku nggak kasih jeruk nipis, jadi warnanya agak butek. Gak apa-apa sih, dia agak gelap ya warnanya, yang penting rasanya enak. Kalau teman-teman bikin stok lauk untuk di kulkas, ayam cabai hijau ini bisa tahan kurang lebih hampir semingguan ya di bagian chiller, dan bisa tahan sebulan kalau ditaruh di freezer. Nah ini dia ayam lado mudo alias ayam cabai hijau. Masaknya cemplang-cemplung, simple, tapi ini rasanya enak, boleh dicoba ya. Dan untuk temennya, ini aku mau bikin sayur, bikin tumis kacang panjang dan toge. Gampang lah ya bikinnya, tinggal tumis bamer baput aja, masukin kacang panjang, oseng sampai setengah mateng, baru deh kasih togenya, kasih air sedikit supaya cepat mateng, terus gak gosong, dan bumbui sama garam penyedap. Ini tumis sayur yang simple, ringan, dan rasanya enak. Aku masaknya sebentar aja ya, karena aku suka tekstur sayur toge dan kacang panjangnya itu yang masih agak crispy-crispy gitu. Jadi ini nanti pasti makan tuh krenyes-krenyes enak. Oke, ini dia set menu hari ketiga. Ada ayam cabai hijau alias ayam lado mudo dan tumis toge kacang panjang. BTW jangan salfok ya sama yang di sebelahnya, itu ada sayur jangan lombok lagi karena aku bikinnya itu 2 kali. Pas suami request ya, karena dia udah doyan dan sejatuh cinta itu sama sayur jangan lombok. Cuma isinya beda ya. Sebelumnya pakai tahu tempe, kali ini aku pakai ikan yang udah disuir-suir sama tempe goreng. Cara masaknya sama aja seperti sayur jangan lombok sebelumnya, makanya di video menu hari ketiga gak aku masukin. Lanjut, untuk hari keempat aku mau bikin sayur asem. Aku udah rebus air ya, tinggal masukin aja jagung sama kacang tanah. Jadi masak dari tekstur sayur yang paling keras dulu. Sambil nunggu si jagung dan kacangnya mateng, aku mau tumis ikan asin dulu ya di kompor sebelah. Ikan asinnya jangan lupa direndam dulu dengan air panas supaya dia tidak terlalu asin dan tekstur ikan asinnya jadi lembut. Tumis sampai ikan asinnya berubah warna ya. Dan untuk jenis ikan asinnya, ini aku nggak tahu apa jenisnya ya teman-teman, mohon maaf. Cuma teman-teman bisa sesuaikan aja gitu jenis ikan asinnya yang ada di daerah masing-masing ya. Bisa pakai ikan asin bantal atau pakai ikan teri, itu juga enak. Dan aku kasih bumbu aromatik juga, pakai daun jeruk, daun salam supaya dia wangi. Kalau punya lengkuas juga boleh ditambahkan, cuma aku lagi nggak punya, jadi ya udah perdaunan aja. Ikan asinnya udah berubah warna, baru deh kita masukin perbawangan, bamer baput, tumis sampai semuanya layu dan wangi. Terakhir tinggal tambahkan aja percabean. Aku pakai cabai merah besar dan hijau besar supaya warnanya cakep. Kalau teman-teman mau rasanya jadi lebih pedas, tinggal ditambahkan aja cabai rawit. Cuma aku bikin kali ini tuh nggak pakai cabai rawit ya, supaya dia nggak terlalu pedas. Oh ya lupa, ini tadi aku kasih air sedikit aja supaya dia nggak gosong ya. Terus tadi aku udah koreksi rasa, ternyata masih kurang asin, jadi boleh deh aku tambahin garam sama penyedap sedikit ya. Yang jelas kalau mau bikin tumis ikan asin harus hati-hati penggunaan garam sama penyedapnya, karena ikan asinnya sendiri kan udah asin, jadi sering-sering aja deh koreksi rasa. BTW aku nggak tahu ya ini kenapa minyaknya berbusa, padahal aku pakai minyak baru, mungkin dari ikan asinnya ya. Nah balik ini ke sayur asem, tadi jagung sama kacangnya udah mateng, baru deh dimasukkan sayur yang lain ya. Aku kasih labu. Ini sayur asemnya itu udah paketan dari tukang sayur, jadi ya agak random lah isinya ya. Untuk bumbu sayur asem ini aku pakai bumbu instan aja dari racik. Masak sampai labunya mateng, baru nanti kita tambahkan sayuran yang lain. Dan ini tumis ikan asinnya udah jadi, siap untuk disajikan. Ikan asin ini termasuk menu yang paling aku suka ya, alias menu favorit. Pokoknya kalau lagi bingung mau makan apa, lagi nggak nafsu mau makan, bikin aja deh tumis ikan asin, pasti bakalan ngabisin nasi di rumah. Dan lanjut lagi untuk sayur asemnya, si labunya udah matang ya, aku tambahkan lagi si kacang panjang sama terong hijau. Kalau teman-teman punya sayuran yang lain silahkan tambahkan aja. Untuk sayur asem identik sama daun melinjo ya, terus melinjonya juga, tapi aku nggak ada,
jadi isinya ya sederhana aja ya, sayur asem. Dan terakhir aku tambahkan potongan tomat karena ini udah jadi, udah mateng. Kebetulan paket sayur asem ini termasuk barang langka ya kalau di tukang sayur langganan aku, walaupun isinya nggak lengkap sempurna, yang penting dia jadi sayur asem. Oke, ini dia set menu hari keempat. Ada sayur asem dan tumis ikan asin. Set menu yang simple, masaknya satset tapi rasanya enak juara. Lagi nggak enak badan, lagi nggak ada nafsu makan, kalau udah ketemu set menu ini pasti deh bakalan nambah ya. Lanjut untuk hari berikutnya alias hari terakhir. Ini aku udah ungkep ayam ya, ada 1 kilo bagian sayap. Aku mau bikin ayam kecap dan ayam goreng, jadi ini ayamnya aku bagi 2 dulu. Untuk ayam kecap ini aku ambil setengah, langsung aja ditumis ya dengan sedikit minyak. Tumis sampai si ayamnya itu berubah warna alias kecoklatan. Dan ini minyaknya udah aku kurangin supaya dia nggak terlalu berminyak. Terus ini tinggal masukin aja perbawangan, pamer paput, tumis sampai semua bawangnya wangi dan layu. Supaya wangi, kasih bumbu aromatik ya. Aku pakai daun jeruk dan salam aja karena memang cuma itu yang ada di freezer. Aku jarang banget nyetok lengkuas, tapi kalau teman-teman punya lengkuas, duh enak banget deh, tambahin aja. Lanjut, tinggal masukkan percabean ya. Aku pakai cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai rawit. Terus ini tinggal dibumbuin ya. Namanya ayam kecap pasti wajib harus pakai kecap. Untuk kecapnya ini aku nggak ditakar ya, alias sesuai kata hati aja, secukupnya. Terus kasih si saus tiram, dan supaya nggak gosong kasih air sedikit. Kasih air supaya dia nggak gosong dan supaya semua bumbu bisa meresap ke dalam ayamnya. Kasih bumbu, garam sama penyedap ya. Pokoknya koreksi rasa aja, kalau yang kurang-kurang tinggal ditambah-tambahin. Terus ini terakhir aku kasih lada putih supaya rasanya jadi lebih mantep. Kita di rumah lebih suka ayam kecap yang bumbunya itu kental ya, kayak gini. Tapi kalau teman-teman suka yang berkuah, tinggal ditambahkan aja airnya, oke? Dan ini si airnya sudah menyusut ya, karena kita di rumah suka yang kuahnya kental, jadi harus masak sampai airnya menyusut. Ini ayam kecapnya udah jadi, siap untuk disajikan. Lanjut, tidak lengkap lauk kalau tidak ada sayur ya. Aku bikin sayurnya yang simpel-simpel alias bening kacang panjang. Tinggal rebus air, masukkan irisan irisan bamer dan baput, baru deh kita tambahkan kacang panjangnya. Bumbui dengan garam penyedap, koreksi rasa, masak sampai si kacang panjangnya mateng. Udah jadi deh bening kacang panjang. BTW mohon maaf ya teman-teman, ini kalau aku ngomongnya udah agak belibet ya, soalnya ya udah lumayan pegel juga sih ngedubbing selama 15 menit. Durasi videonya emang 15 menit, tapi aku ngetek suaranya juga berkali-kali ya, jadi ya gitu deh, mohon dimaklumin. Oke, lanjut. Ini untuk temennya, aku mau bikin telur ceplok dan telur dadar. Mungkin ada yang baru bergabung ya di channel ini. Aku biasanya beli telur itu per karpet di Lotte. Satu karpet itu isinya ada 30 butir telur. Itu untuk jangka waktu 2 minggu. Jadi sebulan itu aku beli 2 karpet lah ya, dan belinya bertahap. Karena aku beli telurnya di Lotte, telur itu masuk ke dalam budget belanja bulanan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa setelah dihitung-hitung nih, wah kayaknya ini bakalan lebih gitu ya dari 200.000, boleh di skip aja menu telurnya ya, disesuaikan pokoknya dengan harga bahan-bahan yang ada di rumah kalian, di daerah kalian maksudnya, karena harga di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Oke, telurnya udah mateng. Ini dia ya set menu hari terakhir alias hari kelima. Ada ayam kecap, bening kacang panjang, ayam goreng, telur ceplok, dan telur dadar. Dalam seminggu biasanya aku masak 5-6 kali, sisanya adalah hari jajan. Nah di minggu ini aku masaknya cuma 5 kali karena Sabtu dan Minggu adalah hari jajan kita. Ini aja sih deh menu dari aku ya, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Makasih udah nonton, sampai jumpa di vlog berikutnya, bye bye.